Berbuat baiklah selama Ramadan itu karena pahalanya dilipat gandakan. Itu kita bisa mengaturnya, menyeimbangkan makan kita, makanan yang kita makan itu harus seimbang. Minumlah 1 gelas air putih, jangan langsung minum manis yang banyak. Berbukalah dengan rutop. Nah, kalau tidak ada rutop, berbukalah dengan tamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Bali, kembali lagi bersama saya Afrial Bakri. Nah Sobat Bali, di Ramadan ini masih ada nggak nih yang masih suka bolong puasanya, masih suka lemes dan nggak semangat? Nah di sini saya akan membagikan cara agar tetap bugar dalam berpuasa. Nah di sini saya juga ditemani oleh Ibu. Bu, boleh perkenalan dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya adalah seorang ibu, nama Hasti Susanti, ya. Ibu dari 3 anak. Rumah saya di Bambang Lipuro juga. Kemudian kebetulan saya aktif di pimpinan cabang Aisyah Bambang Lipuro. Cukup itu. Untuk kesibukan ibunya nih apa aja nih Bu? Kebetulan saya ini sebagai ASN, yaitu pegawai negeri di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. Jadi itu kesibukan yang rutin, tetapi lebih tepatnya kesibukan saya akan untuk menuju ke akhirat itu kesibukan di Aisyah cabang Bambang Lipuro. Wah, sangat keren sekali Bu. Nah untuk puasa kali ini ya Bu, kan puasa pasti banyak manfaatnya buat kesehatan. Menurut Ibu itu manfaat puasa bagi kesehatan itu apa Bu? Oh, manfaat puasa bagi kesehatan itu banyak sekali Mas. Ya, bagi diri kita ya, itu ada manfaat lahir dan batin. Manfaat lahir yang kelihatan saat ini, yang jelas itu seperti saya ini, saudara, teman-teman tahu tak? Saya gemuk. Nah itu untuk mengurangi berat badan itu yang pertama yaitu dengan puasa. Oleh karena itu manfaat yang pertama adalah mengurangi berat badan. Yang kedua menstabilkan hormon ya. Jadi hormon di dalam tubuh kita itu akan stabil manakala puasa itu sering kita lakukan. Karena apa? Ibarat gilingan ya. Metabolisme tubuh kita itu ibaratnya gilingan. Yang namanya gilingan itu kalau dipakai terus menerus bisa dol. Nah oleh karena itu gilingan di dalam tubuh kita, di dalam usus, di dalam semua alat-alat di dalam tubuh kita itu perlu sekali-kali diistirahatkan, yaitu ketika kita sedang berpuasa. Ya, itu yang kedua. Kemudian selain itu juga menjaga istilah vitalitas kita. Kenapa orang puasa kok lemes kok bisa menjaga vitalitas? Karena dengan kondisi puasa itu setelah berbuka itu akan meningkatkan rasa keinginan kita untuk menjaga kesehatan vital. Nah itu yang pertama manfaat kesehatan. Kemudian untuk kesehatan rohani. Nah, yang pertama yaitu menjaga emosi kita, mengendalikan hati. Nah, kalau kita itu tidak puasa, mesti sidik-sidik gampang marah. Betul enggak? Nah, itu toh. Nah, kalau ketika kita puasa, ini soimun, saya sedang puasa. Nah, itulah untuk manfaat rohani atau kesehatan rohani hati. Kemudian selain itu, selain mengendalikan emosi, kemudian mengendalikan amarah, yang kedua yang sangat-sangat kita tunggu adalah menjaga iman dan Islam kita. Karena apa? Puasa tanpa dilandasi iman akan muspro. Nah kalau kita puasanya dilandasi iman kita itu akan meningkat terus. Nah itu manfaat dari segi kesehatan rohani dan jasmani. Mungkin ada lagi Mas? Nah itu Pasti kan kalau pas puasa loh Bu, badan kan pasti lemes tuh. Tapi itu pasti kan banyak orang kan pasti tidur terus, itu sebenarnya baik nggak Bu? Ya tidak baik tuh. Rasulullah itu dawuh ya, memerintahkan kita kalau puasa itu harusnya bisa meningkatkan produktivitas. Kenapa kita malah tidur terus? Ya tentunya tidak baik. Nah bagaimana cara mengatasinya? Nah itu. Nah sobat-sobat, kalau kita lemes, nah
untuk menjaga agar badan tidak lemes ketika berpuasa itu ada beberapa ya. Kalau preventif atau pencegahan ya, preventif itu kita bisa mengaturnya, menyeimbangkan makan kita, makanan yang kita makan itu harus seimbang. Yang tetapi ya semua itu harus dilandasi dengan niat ya. Niat hati kita itu dari awal ketika kita puasa gitu. Niatnya kalau puasa Ramadan itu kan mestinya sebelum waktu fajar. Nah, kita harus meniatkan bahwa puasa nanti saya harus semangat, harus mengerjakan ini. Nah, mulai dari perencanaan ya. Berencana saya nanti di puasa ini akan beribadah ini, akan memperbanyak amalan selama Ramadan. Mungkin diisi dengan baca Quran, diisi dengan zikir. Nah, kemudian setelah capek zikir, nah kita perlu berolahraga yang ringan. Olahraga ringan. Itu bisa disebutkan Bu, olahraga ringan bisa, itu apa aja? Kita bangun tidur, bergerak-gerak semua, mengolor-olor ya atau stretching ya. Jadi mengolor-olor otot kita, tubuh kita, kemudian face kita, terutama wajah kita. Jangan sampai demam poso kok terus nyetutut terus. Ada enggak yang seperti itu? Pasti ada. Aku baru puasa, terus nek poso kita ora iso senyum. Nah, itu yang salah. Nah, itu ya dari gerakan-gerakan ringan, olahraga ringan. Kemudian jalan. Jalan kita jangan, kesalahan kita adalah ketika itu jalan itu pagi. Pada pagi setelah subuh itu dianjurkan untuk zikir, kemudian sholat sampai dengan syuruk. Tapi kadang-kadang begitu selesai subuh jalan yang paling bagus adalah menjelang berpuasa, menjelang berbuka puasa. Itu yang kayak membeli takjil ya Bu? Ya, itu kenapa? Karena persiapan kita untuk gerakan ringan, ya, olahraga ringan itu kemudian disambut dengan setelah capek minum. Nah, seperti itulah. Nah, itu dari segi kegiatan yang harus kita rencanakan, ya. Yang kedua, makanan kita harus kita buat seimbang. Jangan terlalu banyak yang manis sekali, ya. Karena apa? Nah, ketika makan sahur itu kita harus protein, karbohidrat dan sayur zat pembangun, vitamin, buah. Itu harus lengkap. Jangan malah terbalik. Kalau berbuka puasa es dawet, kolak kabeh dipepaki. Nanti mau sholat taraweh sudah ngantuk. Udah males ya, gemuk ya Bu. Rasulullah kan memerintahkan makanlah setelah lapar. Tapi berhentilah sebelum lapar, sebelum kenyang. Jadi kita perlu membatasi makan, terutama pada saat berbuka. Jangan langsung terus berbuka puasa itu ditumpuk sak piring muncuk-muncuk dihabiskan. Jangan. Nah, maka ya Rasulullah dawuh, berbukalah dengan rutop. Nah, kalau tidak ada rutop, berbukalah dengan tamar. Kemudian apabila tidak ada tamar, maka berbukalah dengan air putih. Nah, itulah. Jadi rutop itu apa? Rutop adalah kurma basah. Sedangkan tamar itu kurma kering. Dan air putih bisa mungkin air putih mineral itu yang tidak kena panas kalau bisa. Kalaupun tidak bisa ya air putih tapi jangan terlalu panas. Karena apa? Karena perut orang berpuasa itu habis kosong, jangan langsung dikasih panas atau dikasih dingin. Karena panas atau dingin itu akan mempengaruhi kondisi lambung. Itu. Nah, itu dari jenis makanan. Nah, ketika kita sahur, makannya antara buah, lauk, sayur, kemudian protein itu harus seimbang. Ada karbohidratnya sedikit, ada proteinnya, ada buahnya. Tentunya kalau buah ketika sahur itu ya buah-buah yang ringan seperti pisang atau pepaya. Jangan makan buah jeruk pada saat sayur ya, nanti akan terasa mual perut itu. Itu Mas. Nah, terus bulan saya itu nggak punya buah ya, di kebun ada pisang, ada pepaya, kan mudah. Gitu. Itu juga udah murah banget ya Bu, murah, kalau beli. Ya. Kita makan itu jangan yang terlalu mahal, tapi yang mencukupi kebutuhan tubuh. Protein, orang duwe iwak ya tempe. Kan bisa. Tempe. Nah, orang duwe tempe tahu eneng. Kalau ndak ada kacang panjang gue pek nang kebon. Nah,
kan nanam di kebun juga bisa kacang panjang. Nah, sayur itu Mas. Jadi makanan yang seimbang. Makanan yang seimbang. Kalau terlalu manis, terlalu banyak karbohidrat, nanti akibatnya akan apa? Besesek. Nah, terus tambah nanti ngantukan. Saya pengalaman karena gitu. Terus yang kedua, selain makanan yang seimbang itu apa? Minum itu perlu diatur supaya tidak tidak dehidrasi. Minum ketika berbuka puasa, minumlah 1 gelas air putih, jangan langsung minum manis yang banyak. Nah, kemudian nanti menjelang mau tarawih minum 2 gelas. Setelah lagi nanti setelah makannya kan biasanya kalau puasa itu tidak langsung makan ya, makanya nanti biasanya menjelang tarawih atau setelah tarawih. Nah itu minum air putih 2 gelas lagi. Bangun tidur minum 2 gelas air putih. Nah nanti setelah sahur minum 1 gelas setelah makan sahur ya, sehingga tidak terlalu kalau kebanyakan minum nanti saya mau sholat subuh kok ke toilet terus ya Bu. Nah kan seperti itu biasanya gitu. Itu malah pencernaan lancar ya Bu. Ya, ke toiletnya ngampet pipis ya Bu. Nah biasanya anak-anak itu seperti itu kalau. Tapi kan mah lebih baik minum air putih daripada es itu yang pakai gula yang tinggi itu ya Bu. Apalagi kondisi sekarang itu yang namanya minuman yang instan itu selain gulanya tinggi juga pakai bahan-bahan pemanis buatan, bagi bahan-bahan pengawet itu yang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Itu Mas. Nah, tapi kan sekarang juga itu banyak anak-anak sekarang itu yang sering mokel juga, itu tanggapan Ibu gimana Bu? Itu mokel itu kayak ya Bu? Saya kurang ini dengan bahasa kalau anak-anak. Kalau itu kayak batal puasa itu disengaja. Oh itu batal puasa disengaja. Ya. Yang namanya batal puasa disengaja ya batal. Ya Rasulullah itu kan pembatal puasa, tahu enggak Mas? Nah pembatal puasa itu diantara berniat untuk berbuka sebelum waktunya saja batal loh Mas. Baru berniat saja udah gitu. Itu hati-hati, berniat membuka terus langsung ngambu-ngambu, ada makanan enak. Itu aja sudah bisa membatalkan puasa ya. Karena pembatal puasa itu ada kalau bagi Bapak Ibu yang sudah berkeluarga jima, kemudian ya makan dan minum. Nah, yang sekarang mungkin barangkali 1-2 belum tahu itu bekam. Bekam itu dikeluarkannya darah dari kulit. Nah, itu baik yang bekam maupun yang dibekam itu keduanya batal. Ada dalilnya itu, Mas. Nah, itu hati-hati kadang-kadang. Soalnya kan banyak banget yang sebenarnya itu dia itu kuat, tapi batal itu cuma karena teman juga kan, Bu. Nah, banyaknya. Itulah Mas, maka pentingnya niat dari awal itu sangat-sangat mendasari. Karena apa? Karena selain niat di dalam hati apa yang akan dilakukan itu mesti mendasari akan semangat apa yang nanti akan dikerjakan itu pasti berawal dari niat. Nah, itu. Tapi pengalaman pribadi Ibunya yang sering dilakukan untuk menghindar untuk supaya tetap bugar itu gimana Bu? Oh gini. Pengalaman pribadinya. Biasanya terus terang kalau ibu-ibu atau anak-anak itu kalau ngantuk-ngantuk biasanya kan ngantuk ya. Orang berpuasa itu ngantuk-ngantuknya itu mulai jam 9-10 pagi. Nah itu bagaimana supaya tidak ngantuk? Pertama kita berwudu dulu. Kemudian kalau kita di sekolah usahakan memperhatikan guru ataupun pengajar itu dengan bertanya. Ya, bertanya berarti memahami apa yang disampaikan. Tapi tanya nih terus jangan Bu, nanti bukanya jam berapa? Itu kan seolah-olah hanya sekedar aja. Tapi memahami dengan serius. Nah, kalau kita pas gabut tidak ada pekerjaan, tidak ada yang harus kita kerjakan, carilah
pengetahuan. Kalau membaca tambah ngantuk, bikin teka-teki silang yang Islami. Ada toh? Ada. Nah, misalnya di majalah Islam Suara Muhammadiyah ada teka-teki silang, isi. Itu nanti otak kita akan berputar sehingga kita tidak ngantuk. Otak kita itu akan bekerja. Dengan berpikir, dengan berbuat, itu pasti akan bekerja. Seperti itu. Nah, apalagi Mas, kalau misalnya ya, kita kok ngantuk banget, sudah lemes. Nah, itu nanti segera berwudu terus cari yang lain. Nah, kalau lebih baik lagi tuh pasti belajar mengaji ya, Bu. Ya. Kalau bisa mengaji, belajar Iqra itu mah lebih pahalanya mah banyak sekali kalau di Ramadan itu, Bu. ya. Nah, amalan-amalan di bulan Ramadan yang paling banyak selama Ramadan dan pahalanya dilipat gandakan adalah satu, memperbanyak sholat sunnah. Ya, memperbanyak sedekah. Nah, ini yang harus kita gerakkan di sekolah itu apa? Uang saku, misalnya dari rumah dikasih uang saku 3.000, sisihkan 500 dikumpulkan tiap hari. Karena amal yang sedikit pun tetapi itu rutin itu lebih baik daripada sekali walaupun banyak. Seperti itu. Ya, sedekah. Kemudian apa? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran, syukur memahami artinya. Nah, itu. Kemudian apalagi ketika itu bulan Ramadan ngasih takjil atau iftar kepada para orang-orang yang misal orang yang berpuasa di tengah jalan. Kadang-kadang kan kita di sekolah itu menyediakan. Ya. Nah, kita cegat di jalan. Silahkan Bapak mengambil ini untuk iftar. Nah, itu amalan-amalan di bulan Ramadan. Ya. Mungkin ada lagi yang sebenarnya kita itu sepele, ya. Sepele tapi amal itu barangkali itu adalah kebaikan yang akan mengantarkan kita ke surga. Misalnya ada orang lewat bertanya. Kadang-kadang kalau anak muda itu kalau ditanya itu tidak respon. Nah, orang Mas nyun pirsa daleme Mas Bakri. Nah, nika diderekke. Tidak cuma ya diberitahu, orang kadang-kadang kalau diberitahu nang mape. Nah, berbuat baiklah selama Ramadan itu karena pahalanya dilipat gandakan beratus kali. Nah, itu. Yeah. Tapi untuk kebugaran buruk itu apa aja, Bu? Kira-kira untuk saat berpuasa itu? Kebugaran buruk? Iya. Nah, kalau untuk mencegah kebugaran buruk itu kan sebagai akibat mungkin makanan tidak seimbang. Kemudian niat dari awal itu memang aku poso iki pokoknya mengarep turu. Nah, seperti itu harus kita cegah. Karena apa? Nah, pencegahannya yaitu tadi niat dari awal hati kita bahwa kita puasa itu adalah salah satu amal yang paling disukai Allah. Dan bahwa puasa, kebahagiaan orang berpuasa itu ada dua, yaitu ketika kita berbuka puasa, kan bahagia sekali ya. Ya, sangat yang kedua nanti di akhirat itu akan bertemu dengan Allah. Karena Allah mengatakan bahwa pahala orang berpuasa itu yang akan memberikan Allah sendiri. Nah, seperti itu. Nah, kalau kebugaran buruk tentunya mencegah bagaimana ketika sudah terjadi kebugaran yang buruk, ya istirahat yang cukup. Ya, kemudian ketika itu sudah sampai waktu buka, segera berbukalah, tapi dengan jalan jangan terlalu terus makanya terlalu di banyak-banyakin itu enggak, ya sekedar diisi dulu. Yang penting itu pas saja ya jangan terlalu banyak. Ya. Okay. Jadi untuk motivasi untuk anak yang mau memulai puasa itu apa, Bu? Nah, bila anak-anak kecil ya biasanya di TK, itu kita sebagai orang tua ya, itu bisa memberikan motivasi. Yang namanya anak kalau diberikan ya pertama diberikan niat keimanannya. Nah, Dek, puasa itu kan wajib. Kalau itu dikerjakan dapat pahala dari Allah, mendapat hadiah dari Allah. Nah, sekarang dari ibu ada juga hadiahnya. Dek, besok kalau puasanya penuh, nanti Lebaran saya belikan baju baru.
Lebaran saya belikan sepeda. Seperti saya, pengalaman saya ketika anak saya masih TK dulu. Anak saya TK kecil sudah 30 hari Mas, full. Wah. Betul. Karena apa? Karena dulu saya kasih motivasi. Kalau kamu berpuasa nanti sekolahnya di SD negeri yang bagus. Nah, kemudian nanti saya kasih hadiah. Seharinya waktu itu Rp1.000. Nanti kalau sudah full, nanti saya kasih 100.000, bukan 30. Nah, itulah motivasi selain kita berikan dasar keimanannya. Tentunya keimanan itu kita berikan kepada mereka bahwa puasa itu wajib. Kalau tidak puasa berdosa, kalau yang menjalankan puasa mendapatkan pahala. Kan seperti itu. Kewajiban itu harus kalau kita sebagai muslim, karena puasa itu diwajibkan seperti manakala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Nah, itu artinya apa? Bahwa puasa itu diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. Kan di situ tidak menyebut Islam tapi beriman. Kalau kamu itu beriman itu tentunya lebih tinggi derajatnya daripada Islam. Nah, beriman, kita orang beriman ya harus berpuasa, kan seperti itu. Untuk apa? Agar kita itu dijadikan orang yang bertakwa. Nah, kalau kita tidak berpuasa kan tentunya bukan orang-orang yang bertakwa, beriman dan bertakwa. Nah, itu Mas. Nah, tadi untuk kesimpulannya itu kalau puasa jangan terlalu makan banyak. Iya. Olahraga tidur yang juga banyak. Olahraga yang ringan-ringan aja ya, Bu. Tapi kan soalnya juga kan puasa itu pahalanya berlipat ganda itu, cuma setahun sekali ya, Bu. Ya, itu. Nah, itu saja obrolan saya dengan Ibu Susanti ya, Bu. Terima kasih banget, Bu. Nah, teman-teman, itulah pembahasan kita kali ini tentang bagaimana tetap bugar selama berpuasa. Semoga tips dan informasi yang kami bagikan bisa membantu kamu menjadi puasa yang lebih sehat dan penuh energi. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tetap sehat, tetap semangat, dan selamat menjalani ibadah puasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.